Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rama Abdullah Kahita dengan NIM akhir 1080. Di sini saya peserta kelas metode penelitian kelas B, yang di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Koordinasi Overcurrent Relay pada generator 23 kilovolt sebagai sistem proteksi di PT Pemi Python Unit 7 dan 8. Yang pertama ada latar belakang, yang di mana latar belakang kali ini membahas tentang PT Pomi Python unit 7 dan 8 memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 1.230 megawatt yang didistribusikan ke wilayah Jawa dan Bali serta terhubung dengan sistem interkoneksi transisi 500 kilovolt. Ketika terjadi gangguan dalam rangkaian listrik, instalasi harus segera diamankan dan bagian yang terganggu dipisahkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Proses pengamanan ini dapat dilakukan secara otomatis dan selektif, sehingga bagian instalasi yang tidak terganggu dan tetap berfungsi normal. Oleh karena itu, sistem listrik perlu dilengkapi dengan berbagai alat proteksi. Tentunya pada urutan masalah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 urutan masalah, yang di mana pertama ada bagaimana konfigurasi sistem proteksi pada generator 23 kilowatt di PT Pomi Python Unit 78, khususnya dalam hal penggunaan overcurrent relay. Yang kedua, apakah koordinasi antara overcurrent relay pada generator 23 kV telah memenuhi standar proteksi yang efektif dan efektif? Yang ketiga, apa saja parameter teknis yang memengaruhi setting overcurrent relay dalam sistem proteksi generator di unit tersebut? Lalu yang keempat, apakah terdapat potensi ketidaksesuaian atau overlap dalam waktu kerja relay yang dapat menyebabkan gangguan pada kontinuitas sistem kerja? Lalu yang kelima, bagaimana hasil analisis koordinasi overcurrent relay dalam mendukung keadilan dan keamanan sistem kelistrikan pada unit pembangkit tersebut. Untuk tujuan penelitian kali ini, yang pertama ada menganalisis konfigurasi dan karakteristik sistem proteksi overcurrent relay. Yang kedua, menilai efektivitas dan selektivitas koordinasi overcurrent relay. Yang ketiga, mengidentifikasi parameter setting overcurrent relay yang mempengaruhi keandalan. Yang keempat, untuk menentukan kesesuaian setting overrun relay dengan standar sistem proteksi. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan setting relay. Mungkin lanjut ke metode penelitian yang dimana penelitian kali ini saya lakukan di PT Pomi Paitan Unit 78 yang beralamat di Jalan Raya Surabaya Situbondo. Lalu untuk waktu, saya melakukan penelitian pada waktu 3 Februari sampai dengan 8 Maret 2025 dengan populasi dan sampel. Yang pertama ada sistem proteksi listrikan pada unit pembangkit PT Pomi Paiton Unit 7 dan 8. Lalu ada sistem proteksi organ relay yang digunakan pada generator 23 kV di PT Pomi Paiton Unit 7 dan 8. Selanjutnya ada prosedur penelitian yang dimana pada prosedur penelitian yang pertama ada studi literatur yang dimana dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal ilmiah, standar nasional seperti IEEE dan IEC, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem proteksi harus lebih. Lalu yang kedua ada penyusunan laporan, yang di mana tahap akhir dari proses penelitian adalah menyusun laporan skripsi secara sistematis sesuai dengan pedoman kepenulisan yang berlaku. Yang kedua ada pengumpulan data, selanjutnya ada pengumpulan data arus dan tegangan komunal generator, data konfigurasi dan setting overrun relay, single line diagram, dan karakteristik waktu kerja relay dan koordinasinya. Lalu ada analisis data yang di mana dilakukan terhadap parameter-parameter harus seperti arus speed up, time dial setting atau TDS, jenis karakteristik inverse, serta coordination time interval atau CTI. Di sini selanjutnya ada flowchart penelitian, yang dimana pada flowchart ini kita akan masuk ke survei pendahuluan, yang dimana survei ini meliputi mengecek tipe-tipe jenis relay yang digunakan. Lalu kita akan dari tipe relay itu akan masuk ke identifikasi masalah dan deklarator untuk mendalami atau memahami bagaimana relay itu tersebut berdasarkan tipe dan jenisnya. Lalu masuk ke penetapan tujuan, yang dimana penetapan tujuan ini akan berlanjut ke pengambilan data. Ya, di mana saat sedang menerima data atau mengambil data dari relay yang didapat, maka kita akan berlanjut ke analisis gangguan pada relay arus lebih dan menentukan setting relay pada generator tersebut. Sehingga dari analisis tersebut didapatkan hasil dan penelitian dapat diaturkan dalam kondisi selesai.
Di sini selanjutnya ada pengumuman data penelitian, yang di mana pertama ada data primer dari setting overcurrent relay, yang di mana relay yang digunakan pada generator baterai Kopomi ini dari pabrikan GE atau General Electric dengan tipe SBC 231A03A, yang di mana dengan arus input 5 ampere dan tegangan 48, 110, 125 sampai 250 VDC dengan frekuensi 50 Hz. Dari data hasil wawancara teknis, terdapat waktu koordinasi minimal 0,3 detik antara overcurrent relay pada generator dengan relay DC trafo. Petugas akan menyampaikan bahwa koordinasi dilakukan dengan mempertimbangkan proteksi pada trafo dan incoming feeder. Lalu data observasi lapangan ditemukan bahwa overcurrent relay berada pada panel proteksi generator dengan interface HMI digital, yang di mana tiap relay telah dilabel sesuai feeder dan fungsi. Contohnya dengan feeder dan fungsi gain overcurrent relay 7 ampere dan gain overcurrent relay 8B. Lalu kita beranjak ke data sekunder, yang dimana data sekunder ini dapat dua data. Yang pertama adalah singlet diagram dari keseluruhan sistem proteksi yang ada di uh, PT Pomi Python unit 7 dan unit 8. Dan di sini ada SLT salah satu unit 7, yang dimana pada proteksi tersebut dapat terlihat pada meliputi ada generator, ada transformator internal, ada eksitasi, dan ada transformator distribusi, yang dimana dari setiap sistem tersebut terdapat berbagai macam seproses yang melindungi peralatan tersebut. Lalu selanjutnya ada spesifikasi generator PT Point Python yang 778, yang dimana pada generator ini menggunakan manufaktur atau tipe model dari General Electric dengan tipe 280T330 dengan output sekitar 270 kW dengan tekanan 2500 PSIK, lalu dengan temperatur maksimal 1000 derajat Fahrenheit, dengan radiant temperatur 1000 derajat Fahrenheit, dengan exhaust pressure 2,18 HGA, dan capacity 846,23 kVA. Lalu selanjutnya ada spesifikasi dari eh, generator lanjutan generator PT POM ini, yang dimana pada spesifikasi ini akan yang dimana outputnya 670 megawatt dengan armatur volt 23 kV, armatur ampere 21,242 ampere dengan power factor 0,85, yang dimana normal, dengan 3 fasa, frekuensi 50 Hz dengan kecepatan rotasi 3000 rpm, dengan SIT 683 volt, gas pressure 75 PSIG, dan koneksi 2 start. Lalu untuk laporan setting proteksi yang digunakan pada generator yaitu parameter DC source dengan angka 110 per 125 VDC dengan arus backup 6 ampere dan ground current dan arus ground backupnya 5 ampere, yang dimana dengan kategori backup low 15 kurang dari 15 VDC. Lalu untuk arus pada fase 1 sampai 2 VDC, pada fase 2 3 sampai 4 VDC, pada fase 3 5 sampai 6 VDC. Baik, dari data yang didapat, maka dapat disimpulkan dan rekomendasi teknis yang berdasarkan evaluasi, maka efektivitas koordinasi overcurrent relay pada sistem rotasi generator dan potensi perbaikan atau penyesuaian setting untuk meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem proteksi. Kurang lebih presentasi proposal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.